然我得马上回去。关键的时刻帮一帮。当然，这个时候，现在就走。看来可以出力，罗检察使，我们一起去。城南基地室的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 619 sampai 620 atau episode 645 sampai 646 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah ditetapkan sebagai Master Semesta, oleh pencipta kapak besar dan pemimpin kota kekacauan primal, kemudian Lu Feng pun akhirnya mendapatkan kuasa penuh atas bumi, dan ketika itu juga Mulou, orang yang dulu mau membunuhnya, telah dieksekusi Ksatria Semesta atas perintah Lu Feng. Setelah itu dia kembali ke bumi dan berkumpul dengan keluarganya. Sementara itu, ada beberapa binatang buas di peternakan tempat gulma tumbuh. Banyak jenis mobil rusak yang ditinggalkan dan hancur di jalan raya. Beberapa dari mereka terbalik, dan banyak debu di setiap jalan raya. Kemudian terlihat, ada sebuah bayangan yang berjalan di jalan raya. Pengganti, ucap Luo Feng yang berjalan di jalan raya yang kumuh, mengingat masa lalu yang lama ketika dia pertama kali bergabung dengan Regu Palu Api, dan bertualang di hutan belantara. Dia ingat Chen Gu yang menggunakan senjata api yang sangat ramah padanya. Dia ingat Zhang Ke, yang kehilangan lengannya. Wei bersaudara, yang terampil dengan pedang, dan tentu saja, Kapten Gao yang kuat dengan palunya. Sudah lebih dari 100.000 tahun. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mereka adalah saudara-saudara yang pernah mengalami masalah bersama-sama dengannya sebelumnya. Namun, Luo Feng telah berpetualang melalui alam semesta, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat anggota keluarganya. Adapun teman-teman lama itu, dia hanya melihat mereka beberapa kali. Keluarga Luo diam-diam membantu teman-teman lamanya itu, tanpa mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, waktu terasa kejam, dan lebih dari setengah teman Luo Feng telah meninggal. Meskipun keluarga Luo Feng memiliki kekayaan yang tak terbatas, ia masih memiliki kendali atas sumber daya manusia. Keluarga akan membantu teman-teman lama mereka, tetapi mereka tidak akan dapat meningkatkan kekuatan teman-teman mereka, ke tingkat alam semesta atau tingkat penguasa domain. Masih ada banyak cadangan di bumi, yang tersisa dari era kota pusat. Beberapa binatang dilindungi sebagai hewan langka. Hewan-hewan itu diizinkan hidup di cagar alam, di jalan raya yang retak, di dalam mobil yang terguling. Bangunan yang hancur di cadangan telah direnovasi, bahan baru telah diterapkan, ini adalah bahan yang bisa bertahan lama. Permukaan itu sengaja dibuat agar terlihat kuno, bagaimanapun, beton yang digunakan sebelumnya, tidak mungkin dipertahankan. Wisatawan harus melihatnya dari pesawat ruang angkasa di langit. Daerah tidak bisa dilanggar, dan binatang buas di dalamnya terlarang. Adapun Luo Feng, dia masuk melalui teleportasi. Dia memiliki otoritas akses tertinggi ke seluruh sistem pertahanan bumi, sehingga dia bisa masuk tanpa masalah. Kemudian Luo Feng melompat ke balkon di lantai 6. Dia melihat ke bawah. Dia bisa mendengar raungan samar-samar yang mengerikan saat dia memandangi bulan. Sama seperti sebelumnya, bisik Luo Feng. Tiba-tiba dia mengerutkan kening. Hah! Dia menghilang dari balkon. Sementara itu di tempat yang jauh, yaitu di langit sekitar 800 tahun cahaya dari bumi adalah, sekelompok istana yang menjulang tinggi dan gemilang. Penjaga yang kuat berjalan di dalam istana. Para penjaga penguasa sektor, dan bahkan pelayan yang abadi, sedang berjalan melalui koridor yang panjangnya puluhan juta mil. Ini adalah istana Luo Feng yang sakti. Di dalam istana utama tertinggi, api membakar sekitar 12 pilar raksasa. Tiba-tiba, seorang raksasa muncul di atas tahta. Itu adalah tubuh Luo Feng yang tingginya 6.000 mil. Dia menatap ketiga makhluk itu.
Tiga makhluk membungkuk pada saat bersamaan. Pemimpin kelompok Bima Sakti, Ganwu, Guangzhou, Larva Utara. Ucap Luo Feng sambil tersenyum, dan melihat ke bawah. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka semua telah berurusan dengan masalah yang dia minta mereka lakukan, dan mereka selesai hari ini. Tentu saja, dia perlu bertemu dengan mereka bertiga. Ada masalah yang jauh lebih banyak, ketika dia membutuhkan tiga ksatria alam semesta ini, untuk membantunya. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani pimpinan, kata Guangzhou sambil mengangkat kepalanya, diikuti oleh Master Negara Ganwu dan Ksatria Larva Utara. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas semuanya di sini. Kamu dapat terhubung ke alam semesta virtual jika kamu membutuhkan aku, atau kamu dapat menghancurkan tanda-tanda kamu. Ya, ucap tiga ksatria semesta itu sambil membungkuk. Luo Feng mengangguk dan berkata, kalian boleh pergi sekarang. Tiga ksatria semesta membungkuk dan meninggalkan istana. Luo Feng yang tingginya 6.000 mil. Dia meletakkan tangannya di sandaran lengan dan mengangkat kepalanya, untuk melihat istana sakti yang menjulang setinggi 6 juta mil. Bahkan untuk Luo Feng, istana yang sakti terasa seperti langit yang tak berujung. Istana-istana yang sakti semuanya begitu besar, bisik Luo Feng. Baik, aku telah mempelajari tingkat kedua menara bintang. Namun, aku masih belum sepenuhnya menyelesaikan sayap Siwu tingkat kedua, yang lebih rendah daripada menara bintang. Aku akan menghabiskan waktu aku di bumi, untuk mempelajari sayap Siwu tingkat selanjutnya. Kemudian Luo Feng pun menghilang. Dia bisa tiba di bumi dalam satu teleportasi, karena bumi berjarak kurang dari 1000 tahun cahaya, dari istananya yang sakti. Adapun tiga ksatria alam semesta, penjaga abadi, penjaga dan pelayan-pelayan penguasa sektor, mereka telah diatur oleh perusahaan alam semesta virtual. Secara umum, Master Semesta akan memilih beberapa ksatria alam semesta sebagai murid mereka. Hanya ada beberapa penguasa semesta di dalam ras manusia, yang sebagian besar enggan mengambil murid, sehingga sebagian besar ksatria alam semesta, bisa menjadi murid penguasa alam semesta. Pemimpin kota kekacauan primal ingin Luo Feng mengambil murid. Luo Feng, bagaimanapun, tidak hanya perlu melatih dirinya sendiri tetapi juga belum mencapai tingkat master semesta pada pemahaman hukum. Itu sebabnya dia tidak mengambil murid. Sebagai gantinya, dia memilih tiga ksatria alam semesta untuk menangani masalah-masalahnya. Para ksatria alam semesta yang bekerja untuk Luo Feng secara langsung, memiliki Luo Feng sebagai koneksinya sekarang. Mereka yang memiliki koneksi berada pada tingkat yang sama sekali berbeda, dari mereka yang tidak memilikinya. Luo Feng pertama-tama memilih Master Negara Ganwu dan Ksatria Guangzhou, yang dekat dengannya. Kemudian Master Negara Ganwu merekomendasikan Ksatria Larva Utara, yang adalah temannya. Dengan demikian, tiga ksatria alam semesta ini berada di bawah Luo Feng, sekarang. Master Negara Ganwu tidak akan pernah menemukan dirinya dalam situasi yang memalukan, dengan Luo Feng yang telah menjadi koneksinya. Ganwu, aku bisa pergi ke pemimpin galaksi hanya karena kamu, kata Ksatria Larva Utara. Aku bahkan tidak bisa membalasmu. Larva Utara, kami teman baik, kata Master Negara Ganwu, dan kamu telah banyak membantu aku. Ini bukan apa-apa. Master Negara Ganwu, Ksatria Guangzhou, dan Ksatria Larva Utara telah membalikkan keadaan sekarang. Memiliki koneksi membedakannya. Mereka dianugerahi dengan satu harta sejati yang biasa, yang masing-masing ketika Luo Feng mengakui mereka. Itu sudah cukup untuk membuat ksatria alam semesta lainnya cemburu. Luo Feng membuat portal, yang menghubungkan negara dewanya dengan bumi. Dia dapat dengan cepat kembali ke negara dewa dari bumi, dan tiba kembali di bumi dari negara dewa. Dengan jalan itu, bahkan tidak ada kejutan ruang yang dihadapinya sama sekali. Kemudian, setelah 12 tahun berlalu, hahaha, sayap Siwu lebih rumit dari yang aku kira, kata Luo Feng. Aku sudah menghabiskan 12 tahun, dan akhirnya aku sepenuhnya memahami bentuk kedua. Kemudian, Luo Feng berteleportasi dari istananya ke langit yang sunyi yang berjarak ratusan tahun cahaya. Dia tidak berani mencoba bentuk sayap Siwu tingkat keduanya saat berada di bumi. Dengan kekuatannya, sedikit jejak sayap Siwunya bisa menghancurkan bumi. Luo Feng berdiri di angkasa, matanya bersinar. Biarkan aku melihat kekuatan bentuk kedua sayap Siwu ini.
Sayap Siwu yang bersayap 4, adalah harta sejati tingkat atas. Bentuk pertama, sayap Siwu bersayap 4 lebih kuat daripada bentuk kedua sayap Siwu bersayap 2. Dan bentuk kedua dari sayap keempat, harus lebih kuat daripada bentuk ketiga, dari versi 2 sayap. Bentuk pertama, disebut ruang dan waktu dalam kekacauan. Tapi bagaimana dengan bentuk kedua? Kekuatan pembakaran yang tak berujung, membanjiri sayap Siwu di sepanjang pahatan ukiran, dan kekuatan memicu semua pahatan. Seketika, tingkat kedua patung di sayap Siwu sepenuhnya digunakan, dan sayap perak segera mulai berubah. Sayap menjadi lebih tajam, dan benang emas muncul di atasnya. Kekuatan elegan tapi kuat meresap darinya. Itu membuat sayap Siwu lebih kuat dari harta sejati tingkat atas biasa. Langit diselimuti cahaya keemasan. Luo Feng berdiri di langit dalam diam. Tidak peduli seberapa kuat bentuk kedua sayap Siwu, Luo Feng tidak akan terlalu terkejut. Sebaliknya, fungsi sayap Siwu adalah hal yang menggetarkannya. Ini, ucap Luo Feng melihat sekeliling. Ada binatang aneh tingkat bintang di planet yang berjarak 1,2 tahun cahaya. Dia melihat ke arah lain. Dan ada tim konstruksi yang berjarak 2,9 tahun cahaya dari aku, merekonstruksi planet itu. Ada pesawat ruang angkasa 3,8 tahun cahaya dari aku. Ada tim penguasa sektor yang berpatroli 19,6 tahun cahaya dari aku. Area persegi 80 tahun cahaya, seluruhnya diselimuti oleh cahaya keemasan buram. Area ini sepenuhnya berada di bawah kendali Luo Feng, dan dia tahu semua yang terjadi di dalam area itu. Bagaimana bisa? Semakin Luo Feng merasakan semua yang ada di sekitarnya, semakin dia senang. Bahkan para master alam semesta tidak dapat mengendalikan area sebesar itu. Ini disebut penekanan. Luo Feng memicu sayap, dan kekuatan pembatas pada ruang melonjak. Semua pesawat ruang angkasa di daerah ini segera melambat. Beberapa bintang mulai bergetar. Jika Luo Feng tidak mengontrol kekuatannya dengan sengaja, bintang-bintang itu akan dimusnahkan. Penindasan. Luo Feng menunjuk ke sebuah bintang di kejauhan. Bintang, 3 planetnya, dan semua asteroid yang dipegang dalam gravitasinya, semuanya dimusnahkan di bawah kekuasaan yang dapat membunuh seorang ksatria alam semesta. Seluruh tata surya lenyap dari keberadaannya secara begitu saja. Sangat kuat, Luo Feng melakukan semua penindasan pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan kekuatan pembatas yang luar biasa. Ini lebih kuat dari Master Semesta. Luo Feng merasakan kendala yang mirip, dengan kontrol Master Semesta atas ruang dan waktu. Dia bisa mengatakan dengan jelas bahwa, kendalinya terhadap wilayah 80 tahun cahaya persegi lebih kuat daripada penguasa alam semesta, tetapi, tentu saja, itu masih kalah dengan penguasa tertinggi alam semesta. Ini lebih kuat dari Master Semesta. Sayap Siwuku, Luo Feng sangat gembira. Bentuk pertama dapat membuang waktu dan ruang ke dalam kekacauan, dan bentuk kedua dapat sepenuhnya mengendalikan ruang dan waktu. Kontrolnya lebih kuat daripada penguasa alam semesta, dan begitu juga jangkauannya. Luo Feng mempersempit cahaya keemasan. Aku bisa mengontrol ukurannya. Mengesankan. Dia tersenyum. Mulai sekarang, aku akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang dan waktu. Siapa yang akan meragukan lagi, bahwa aku adalah Master Semesta? Haha, dalam harapannya, bahwa untuk menemukan bentuk kedua memiliki fungsi seperti itu, tetapi itu adalah kejutan yang sangat menggembirakan baginya. Aku akan memberi nama bentuk kedua sayap Siwu, bisik Luo Feng, yang ditutupi dengan cahaya keemasan, yaitu negara emas. Bentuk pertama dari sayap Siwu adalah, ruang waktu yang kacau. Dan bentuk kedua dari sayap Siwu adalah negara emas, dianggap sebagai kekuatan tambahan, tetapi sangat disukai oleh Luo Feng. Lagi pula, perbedaan terbesar antara Master Semesta dan dia adalah, kemampuannya untuk mengendalikan ruang dan waktu. Misalnya, berburu dan berkelahi, dulu itu tidak menguntungkan baginya, tetapi titik lemah itu sekarang telah dapat diatasi. Jari-jari 80 tahun cahaya, kata Luo Feng. Bahkan domain tingkat atas jenis harta sejati seperti Sungai Seribu Harta Karun tidak begitu besar. Jika bentuk kedua sudah begitu kuat, aku tidak bisa membayangkan, akan seperti apa kekuatan pada bentuk ketiganya. Luo Feng mulai memeriksa seluruh sayap Siwu, dengan kekuatannya yang sakti, menutupi setiap inci sayapnya.
Ada beberapa patung dengan ukiran rahasia yang muncul di benaknya, dan itu 1000 kali lebih jelas dari apa yang bisa dilihat oleh mata biasa. Luo Feng mengambil satu pandangan dan segera merasakan kekecewaan. Dia mengerti bahwa untuk saat ini adalah kekuatan maksimum dari sayap Siwu, atau setidaknya, bentuk ketiga dari ukiran rahasia dari sayap Siwu yang cacat ini pada awalnya tidak sempurna. Jelas, sayap Siwu masih kekurangan komponen tertentu. Setidaknya, itu adalah kasus untuk ukiran rahasia, di mana bagian dari ukiran itu hilang. Tidak peduli seberapa kuat aku, tidak mungkin bagi aku untuk mengaktifkan bentuk ketiga. Untuk mengaktifkan bentuk ketiga, aku harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, pemahaman hukum yang diperoleh oleh diri sendiri, untuk mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi dalam studi ukiran rahasia. Kemudian kedua, menemukan komponen sayap Siwu yang hilang, untuk membawanya lebih dekat ke kesempurnaan. Setelah hanya satu penggabungan, sayap Siwu telah mencapai tingkat harta sejati tingkat atas. Jika penggabungan yang satunya adalah, untuk tahap ketiganya, maka mungkin kekuatannya akan lebih mengejutkan lagi. Sayap Siwu memang luar biasa, tapi aku tidak tahu di mana aku bisa menemukan komponen yang hilang itu, keluh Luo Feng pada dirinya sendiri. Dia tahu itu tidak mudah. Sayap Siwu telah menjadi milik pemimpin kota kekacauan primal sejak lama, namun bahkan pemimpin kota kekacauan primal tidak dapat menemukan komponen lain. Namun, dia tidak menggunakan sayap Siwu secara pribadi, jadi dia tidak akan pernah tahu. Namun Luo Feng telah menggunakannya. Selain itu, saat makhluk besar tak terhitung jumlahnya dari alam semesta, berkumpul di bintang aslinya, Luo Feng berhasil merasakan Ksatria Tian yang melalui pertemuan yang secara kebetulan, yang merupakan cara dia belajar tentang komponen lain dari sayap Siwu, sayap cahaya yang mengalir. Namun, selama dalam beberapa tahun ini, ketika Luo Feng pergi ke bintang-bintang asli berulang kali, dia tidak merasakan hal lain yang baru baginya. Ingin mencari komponen selanjutnya, tingkat kesulitannya sudah sangat jelas. Namun ini juga terasa aneh. Kelahiran sayap Siwu tidak terjadi pada bintang asli. Jika ya, maka bintang aslinya akan dengan jelas menunjukkan tingkat harta ini. Harta itu akan dibagi menjadi beberapa komponen, dan kelahirannya akan terjadi sesuai dengan bagian yang dibagikan. Apa yang diperoleh setiap orang hanya akan menjadi komponen, tetapi semua akan mengerti betapa berharganya setiap komponen itu. Ksatria Tian Yang dan Guru, masing-masing menerima satu sayap, namun mereka tidak melihat kehebatan komponen harta sejati ini. Ketika guru pertama kali memberi aku bagiannya, dia berkata dengan yakin bahwa di seluruh alam semesta, dia adalah satu-satunya yang telah memiliki sayap Siwu. Tidak ada makhluk kedua yang pernah melihat sayap Siwu sebelumnya. Kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Aku harus bertanya kepada guru tentang hal itu lagi. Aku perlu mencari tahu di mana tepatnya dia menemukan sayap Siwu. Luo Feng memutuskan bahwa dia harus menemukan komponen lain dari sayap Siwu. Jika kekuatan bentuk kedua sekuat ini, seperti apa kekuatan bentuk ketiga? Luo Feng benar-benar menantikan untuk menemukan jawabannya. Waktunya untuk kembali. Kemudian Luo Feng menghilang ke langit, yang masih senyap seperti sebelumnya. Satu-satunya masalah adalah, di kejauhan, galaksi hilang. Tahun ke tahun untuk makhluk agung terasa begitu lama, sehingga terasa seperti keabadian. Sebagian besar waktu berlalu dengan damai. Kedamaian ini, bagaimanapun, dihabiskan untuk mempersiapkan pertarungan di masa depan, yang selalu tampak lebih gila daripada yang sebelumnya. Pertarungan bisa untuk ras mereka, untuk kekuatan, atau untuk diri sendiri. Aku tidak percaya bahwa kuil disambiguasi masih belum terbuka sekarang. Luo Feng telah menantikan pembukaan kuil disambiguasi. Setelah semua yang telah dia lewati, itu adalah jenis domain puncak harta sejati, hanya menara bintang yang bisa melampauinya. Harta lainnya kurang dibandingkan, armor angkatan dan pedang tempur tamu mutlak semua lebih lemah saat ini. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mendapatkan harta karun sejati. Tentu saja, itu dapat membangkitkan rasa daya saing, yang luar biasa dalam diri Luo Feng. Pada saat itu, Luo Feng juga mengolah jalur Dewa Binatang Buas, yang mengharuskannya untuk mempelajari diagram ukiran rahasia. Jadi untuk sementara, dia akan menyerah untuk mempelajari menara bintang, karena ukiran rahasia tingkat ketiga sangat rumit.
Ini jelas tingkat yang jauh lebih tinggi dari semua yang dia pelajari sebelumnya. Hanya mereka yang lebih pintar dalam pemahaman hukum, dan diagram ukiran rahasia yang bisa memahaminya. Itu 165 tahun sejak Luo Feng pertama kali menjadi pemimpin kelompok Bima Sakti. Sementara itu, di dalam wilayah rahasia Dewa Leluhur, di sebuah daerah di Pulau Tunas Merah yang sedang diembuskan oleh Danau Aurora 5 warna, Luo Feng berdiri di dekat pagar paviliun dan memandang ke kejauhan, di mana ia bisa melihat alun-alun umum di depan, dari istana penguasa pulau. Dalam sekejap mata, kemudian dia tiba di air mancur yang menyerupai tirai, dan berjalan melewatinya untuk memasuki tanah warisan. Sesaat kemudian, dia melangkah keluar dari balik air mancur. Aku sudah tahu bagaimana menggunakan teknik terbaik dari Master Semesta, dan aku memiliki hati Dewa Binatang, pikirnya. Mengolah bagian Dewa Binatang dapat dilakukan dengan kecepatan seperti dewa. Juga, aku beruntung bahwa ada tanah warisan, di mana aku selalu bisa mewarisi, memungkinkan efisiensi aku dimaksimalkan. Luo Feng jelas dengan kenyataannya bahwa, setiap kali dia memasuki tanah warisan, sejumlah besar energi akan dia konsumsi. Itulah sebabnya tanah warisan memiliki kontrol yang sangat ketat, terhadap berapa kali seseorang bisa masuk. Biasanya, hanya mereka yang baru bergabung yang berhak atas satu warisan gratis. Di waktu lain, setiap orang harus bertukar kesempatan untuk masuk dan mewarisi dari tanah warisan. Sebagian besar ahli waris lainnya hanya bisa melakukan pertukaran, sekali dalam bulan biru. Namun, ada satu tahun ketika Luo Feng menjadi gila, dan melibatkan dirinya dalam berbagai pertempuran, sampai-sampai bertarung 620.000 pertempuran, ini telah memberinya banyak poin kemenangan, yang dapat digunakan untuk bertukar dengan banyak peluang masuk. Biasanya, seseorang perlu memperoleh pemahaman baru sebelum memasuki warisan yang lain, sehingga sesi-sesi warisan dapat menghabiskan energi terbatas pada jumlah tertentu. Luo Feng, tiba-tiba sebuah suara luas terdengar oleh telinga Luo Feng, dan menggema di benaknya. Hah! Dia berdiri di dekat air terjun, Luo Feng berbalik untuk memandang tinggi ke langit. Seketika itu juga, sebuah cahaya muncul dari kedalaman Danau Aurora 5 warna, yang menyelimuti semua yang ada di bawahnya. Dan itu benar-benar pindah untuk memperhatikan Luo Feng. Salah satu ujung pilar cahaya ini membuat Luo Feng menjadi diselimuti. Melihat dengan seksama di ujung yang lain, Luo Feng melihat bahwa itu meluas jauh di dalam Danau Aurora 5 warna, sampai ke Istana Dewa Leluhur. Istana Dewa Leluhur, Luo Feng melihat ke atas dan melihat lampu warna-warni terpisah sendiri, untuk membuat jalan bagi pilar cahaya dan untuk dapat dilewatinya. Dewa Leluhur, sapa Luo Feng. Dia mengenali suara ini. Itu adalah suara Dewa Leluhur wajah ganda. Kemarilah, datanglah padaku, kata suara itu. Seketika, kekuatan tak berwujud menyelimuti Luo Feng. Pasukan itu membawa Luo Feng ke Pulau Tunas Merah, dan mengirimnya dalam perjalanan menyusuri jalur cahaya. Luo Feng pergi terbang ke kedalaman Danau Aurora 5 warna, ke arah Istana Dewa Leluhur. Pada titik ini, kecepatan Luo Feng jauh melebihi kecepatan cahaya. Mampu mencapai kecepatan seperti itu di jagat raya adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, dan jelas, hanya makhluk tertinggi jagat raya yang mampu melakukan manipulasi seperti itu. Luo Feng tidak melawan kekuatan ini. Mengingat kekuatannya, dia bisa dengan mudah melepaskan diri dari pengekangan seperti itu. Namun ia tidak melawannya sama sekali. Terbang ke arah depan, dia bisa melihat 3.000 bintang, yang mewakili 3.000 dunia dewa. Dia juga bisa melihat 72 benua umum, di mana setiap benua luas dan mengagumkan. Kemudian dia terbang melewati Istana Dewa Bintang dan Istana Alam Dewa Binatang. Di sekelilingnya ada 16 istana lainnya. Setelah itu akhirnya Lu Feng telah tiba. Luo Feng kemudian mendarat, di alun-alun umum istana yang menjulang tinggi. Melihat Istana Dewa Leluhur dari Pulau Tunas Merah ini, tempat itu tampak sangat luas dan menjulang tinggi. Karena berada di sana, Luo Feng mendapatkan apresiasi sejati untuk betapa mengintimidasi ukuran tersebut. Seluruh istana memancarkan kekuatan tak berujung yang sangat kuat. Ini adalah pembuka mata, bahkan untuk seseorang seperti Luo Feng, yang telah mengamati berbagai harta karun sejati. Istana Dewa Leluhur ini pasti harta karun sejati istana terbang tertinggi. Luo Feng berspekulasi, tidak ada yang lain seperti sekolah Dewa Leluhur.
Bahkan jika master asal dari umat manusia belum ditekan, dia hampir tidak akan sebanding dengan sekolah dewa leluhur ini. Luo Feng, masuklah. Suara itu terdengar dari dalam aula istana besar. Di luar aula, ada 8 penjaga yang mengenakan baju besi emas. Mereka semua adalah ksatria alam semesta, dan dari kekuatan yang dipancarkan oleh harta yang mereka bawa, baju besi dan senjata mereka adalah harta sejati. Pada saat ini, ke-8 ksatria itu menatap langsung ke Luo Feng. "Ya," jawab Luo Feng. Dia mengambil langkah ke depan dan langsung berada di ambang pintu istana, di mana dia berjalan ke aula yang luas. Di aula yang menjulang tinggi ada banyak pilar kekal yang tinggi, yang sepertinya tidak pernah berakhir. Pada setiap pilar kekal terdapat ukiran binatang, di mana penampilan setiap ras terukir. Ada pahatan dengan ukiran manusia, prajurit serangga, ras otomat, dan ada juga ukiran dari banyak ras yang berbeda. Dewa leluhur muka ganda duduk di singgasananya, yang terjauh. Dia memandang ke arah Luo Feng sambil tersenyum. Dia bertanya, "Menurut informasi yang telah disebarkan secara terbuka oleh teman-temanmu, kamu telah menetapkan nama pilihanmu sebagai pemimpin kelompok Bima Sakti." "Ya," ucap Luo Feng sambil mengangguk. "Pemimpin kelompok Bima Sakti, Luo Feng, kamu telah bergabung dengan sekolah dewa leluhur untuk beberapa waktu, dan juga bergabung dengan suborganisasi kami," kata dewa leluhur. "Kamu mungkin adalah pemimpin kelompok Bima Sakti sekarang, tetapi asal mula alam semesta yang mulia telah memberitahuku bahwa kamu belum menjadi master semesta. Kamu dapat menggunakan teknik pamungkas dari master semesta, karena kamu memiliki kemampuan sekolah studi lain, yang telah muncul di alam semesta pertama untuk pertama kalinya." Luo Feng diam-diam terkejut. Sekolah dewa leluhur secara terbuka memberitahukan bahwa mereka adalah penjaga asal semesta. Bahkan pemimpin dan perusahaan kota kekacauan primal, mengatakan bahwa asal mula alam semesta juga, membalas dan menjaga sekolah dewa leluhur. Sebelumnya, dia selalu berhasil menerima warisan satu demi satu. Ditambah lagi, dia telah menciptakan teknik dengan bantuan sekolah studi lain. Tampaknya rumor tentang hubungan antara sekolah dewa leluhur dan asal semesta tidak berdasar. Kedua belah pihak tahu segalanya tentang satu sama lain. Pada hari kamu benar-benar menjadi master semesta, akan menjadi hari kamu menjadi master dewa pengawal kami, ucap dewa leluhur berkata, menatap Luo Feng. Kemudian dia melanjutkan, jangan terlalu menganalisis. Setiap guru dewa penjaga dari sekolah dewa leluhur adalah penguasa semesta dengan kekuatan yang sangat kuat. Master alam semesta biasa tidak akan bisa mengambil peran seperti itu. Setiap guru yang melindungi, akan memiliki beberapa penguasa semesta di bawah komandonya. Luo Feng mengangguk. Dia sudah tahu. Master Dewa Langit Beacon, 9 keterasingan guru dewa, mereka adalah eksistensi legendaris di alam semesta. Kemampuannya saat ini tentu saja tidak cukup baginya untuk menjadi guru dewa yang melindungi dan untuk berdiri sejajar dengan yang lainnya. Kamu bergabung dengan suborganisasi sekolah dewa leluhur kami sejak lama tetapi belum menerima misi tunggal. Dewa leluhur memandang Luo Feng. Sekarang, aku mempercayakanmu dengan satu misi. Itu tidak melibatkan kemanusiaan, dan tempat itu sangat jauh dari domain manusia. Apakah kamu bersedia untuk mengambil misi tersebut? Jika itu tidak melibatkan kemanusiaan dan teman baik aku akan dengan senang hati menerimanya, kata Luo Feng. Dia telah menerima banyak warisan dan menerima banyak kebaikan dari dewa leluhur. Sebelumnya, dewa leluhur bahkan telah melangkah maju secara pribadi untuk melindunginya dari Master Iblis Ilusi. Itu murni hanya untuk membalas jasanya. Seketika, sinar emas melintas dan berhenti tepat di depan Luo Feng. Itu menyerupai patung kodok emas, dan mata kodok itu berwarna abu-abu gelap. Bawalah ini bersama kamu dan pergilah ke domain ini. Setiap bentuk kehidupan yang menyebabkan matanya menjadi merah harus dimusnahkan. Dewa leluhur menatap Luo Feng. Dan kamu juga perlu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Asal-usul alam semesta telah berkomunikasi dengan aku di sana, sesuatu sedang terjadi yang menjadi pertanda buruk bagi alam semesta kita yang semula. Luo Feng memegang kodok emas dan menatap sepasang matanya. Mereka akan berubah merah. Dewa leluhur, ketika matanya berubah merah, apakah itu mewakili seberapa jauh bentuk kehidupan yang menyebabkan matanya menjadi merah? Tanya Luo Feng. Seberapa besar bidang pengawasannya? Sekitar 60 juta mil, kata dewa leluhur.
Di mana jejak hidupmu berada? Kendalikan, dan kamu dapat dengan jelas merasakan apakah reaksi yang kamu deteksi disebabkan oleh bentuk kehidupan aktual, atau benda asing. Jika itu bentuk kehidupan yang sebenarnya, tidak peduli siapa itu, kamu harus memusnahkannya. Jika kamu tidak mau membunuh dengan tangan kamu sendiri, kirimkan temuan kamu kepada aku, dan aku akan mengerahkan beberapa anggota lainnya. Ini adalah token transmisi baru. Yang sebelumnya yang 9 terpencil memberi kamu membawa otoritas yang lebih rendah. Kamu tidak akan dapat terhubung dengan aku secara langsung menggunakan itu. Tapi dengan token yang ini, kamu pasti bisa. Token emas melayang ke arah Luo Feng. Dia langsung menangkapnya. Mengapa token emas ini sangat mirip dengan token transmisi yang dibuat oleh gurunya, tamu gunung duduk. Pergi, perintah dewa leluhur. Demi asal-usul alam semesta yang mulia, setiap bentuk kehidupan yang membuat matanya menjadi merah harus dimusnahkan. Bahkan tidak boleh ada yang bisa selamat. Dimengerti, Luo Feng membungkuk. Menurut area yang diberikan dewa leluhur kepadaku, itu seharusnya berada di daerah rahasia Yuan Ao. Di planet mineral yang gersang, perak dipecahkan dengan batu yang keras. Batu-batu melayang, dan makhluk yang sudah berdiri di luar angkasa. Luo Feng memandang ke langit di kejauhan, dan berdiri di angkasa. Ini adalah tempat terdekat dengan daerah rahasia Yuan Ao, yang bisa diangkut oleh budakku. Luo Feng mengangguk, lalu mengubah tubuhnya yang sakti. Tubuh penduduk bumi asli kembali ke cincin dunia, sementara pemimpin Istana Awan Darah muncul. Pemimpin Istana Awan Darah menggelengkan ekornya, dan Istana Awan Darah muncul. Dia memasuki pemimpin Istana Awan Darah, dan kemudian mempercepat langkahnya. Dia segera memasuki alam semesta yang gelap, dan mulai melakukan perjalanan cepat, melalui alam semesta yang gelap menuju daerah rahasia Aoyuan. Bagaimanapun, dia hanya bekerja untuk sekolah dewa leluhur, dan itu tidak mendesak. Luo Feng tidak akan berteleportasi, karena akan melelahkan untuk berteleportasi terus-menerus selama lebih dari 1 hari. Di sisi lain, bergerak dengan Istana Awan Darah jauh lebih lambat daripada teleportasi, tetapi masih relatif cepat di alam semesta yang gelap. Sementara itu, di dalam wilayah rahasia utama dari wilayah manusia, terlihat 2 makhluk berdiri di dekat Istana Pemimpin Kota Kekacauan Primal. Salah satunya adalah pemimpin Kota Kekacauan Primal, dan yang lainnya adalah pencipta kapak besar. Kekacauan, kata pendiri kapak besar. Aku memutuskan untuk pergi ke lautan semesta. Aku mungkin jauh dari alam semesta yang asli, dan untuk waktu yang lama. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas masalah dalam umat manusia. Lautan alam semesta, pemimpin Kota Kekacauan Primal mengerutkan kening. Untuk waktu yang lama, gumamnya, untuk makhluk seperti pencipta kapak besar, akan dibutuhkan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk pelatihan 1 kali. Inilah sebabnya ketika pendiri kapak besar mengatakan waktu yang lama, itu mungkin sebenarnya berarti waktu yang lama. Bahkan mungkin dihitung menggunakan era. Namun, pemimpin Kota Kekacauan Primal bingung, karena dia tidak berpikir, perlu pendiri kapak besar yang lama, untuk menjelajah ke alam semesta. Pemimpin Kota Kekacauan Primal menatap pencipta kapak besar dengan kaget. Apakah akan begitu lama? Betul, aku memutuskan untuk pergi ke sektor puncak miring. Pencipta kapak besar berkata, mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Kapak besar, kata pemimpin Kota Kekacauan Primal. Sektor puncak miring, aku mendapat diagram sisa sektor puncak miring, kata pendiri kapak besar. Dengan diagram sisa itu, aku dapat memeriksa beberapa area pada diagram itu, dan jika aku beruntung, aku mungkin mendapatkan harta sejati yang tertinggi. Bahkan jika aku tidak cukup beruntung, aku mungkin juga mendapatkan harta karun jenis domain puncak. Sisa diagram, kata pemimpin Kota Kekacauan Primal dengan gembira. Diagram sisa sektor puncak miring. Ya, pendiri kapak besar mengangguk sambil tersenyum. Bahkan pemimpin Kota Kekacauan Primal sangat senang dengan berita itu. Samudra semesta adalah tempat yang lebih luas, dan lebih berbahaya daripada alam semesta asli. Itu tidak terbatas. Tidak ada makhluk besar yang tahu akhir dari lautan semesta. Para penguasa tertinggi alam semesta adalah orang-orang penting di alam semesta yang asli. Namun, di lautan semesta, mereka semua galak dan licik, bertarung dan merebut setiap kesempatan. Samudra semesta adalah tempat lahir harta paling sejati.
Hampir semua harta karun sejati tertinggi, berasal dari tempat-tempat misterius di samudra semesta, seperti sektor puncak yang miring. Itu adalah tanah ekstremis yang paling berbahaya di samudra semesta, tetapi ada segala macam harta karun sejati puncak, dan bahkan harta karun sejati tertinggi, yang tersembunyi di sektor puncak yang miring. Tentu saja, itu juga sangat berbahaya. Hanya kemungkinan tersesat sudah cukup untuk menakuti master tertinggi alam semesta. Tidak ada arah di dalamnya, dan sangat mudah tersesat. Bahkan para penguasa tertinggi semesta, yang mampu mempertahankan diri dari segala macam bahaya, mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari sektor puncak yang miring. Bahkan para penguasa tertinggi alam semesta, tidak akan berani berpetualang di sana tanpa peta, tetapi tidak ada peta lengkap sektor puncak miring. Untungnya, ada peta dari beberapa area yang dibuat oleh semua makhluk besar yang bertualang di dalamnya, dan mereka menggabungkan peta dari area tersebut, menjadi diagram sisa. Diagram sisa sangat dihargai oleh semua kekuatan di alam semesta. Semakin jarang diagram yang tersisa, semakin sedikit petualang akan hadir di daerah yang digambarkan, yang berarti peluang lebih tinggi untuk menemukan harta sejati. Satu diagram yang tersisa tak ternilai harganya untuk diperjuangkan oleh para penguasa tertinggi alam semesta. Ini adalah diagram sisa sektor puncak miring, kata pendiri kapak besar dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada beberapa petualang di sana. Aku mendapatkan diagram sisa ini karena keberuntungan, dan aku harus sampai di sana sesegera mungkin. Kapak besar, tubuh asliku akan pergi bersamamu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Tidak perlu, pendiri kapak besar menggelengkan kepalanya. Semakin dalam di puncak miring sektor, semakin berbahaya. Suara ekstasi sajalah yang dapat membuat master semesta jatuh ke dalam tidur yang abadi. Pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Itu benar, kekuatan yang tersembunyi di puncak miring sektor lebih mengerikan daripada penguasa tertinggi dunia. Bahkan jika dia memiliki teknik cloning, tubuhnya yang lain akan terpengaruh jika salah satu jiwanya terkontaminasi, pada titik di mana dia akan jatuh ke dalam tidur yang abadi, yang tidak jauh berbeda dari kematian. Aku tahu semua daerah paling berbahaya di sektor puncak miring, kata pendiri kapak besar. Hidupku tidak akan berada dalam bahaya kecuali aku pergi ke daerah itu. Namun, aku akan dengan ketat mengikuti gambar yang tersisa itu, dan jika itu salah, aku akan segera kembali. Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati, kata pemimpin kota kekacauan primal. Hahaha, sudah sangat beruntung bagi aku untuk mendapatkan diagram sisa ini, dan diagram ini mencakup area yang luas, kata pendiri kapak besar. Itu mungkin dibuat oleh kekuatan sebelum titisan makhluk lain. Aku dapat mencari lebih lanjut dengan menggunakan diagram sisa, dan jika aku cukup beruntung, aku bisa mendapatkan harta sejati tertinggi dengan menghabiskan waktu yang cukup. Kamu akan bertanggung jawab atas semuanya sekarang, selama aku pergi ke lautan semesta. Setelah itu, kemudian pendiri kapak besar pun menghilang, dari hadapan pemimpin kekacauan primal. Pemimpin kota kekacauan primal berdiri di langit, untuk waktu yang lama, lalu mengangguk. Jika pendiri kapak besar bisa mendapatkan harta sejati yang tertinggi, kita manusia akan lebih kuat. Setelah itu, kemudian dia memindahkan dirinya kembali ke istananya. Sementara itu di lain tempat, di mana Luo Feng bergerak cepat melalui alam semesta yang gelap, melalui istana awan darah dan tiba di daerah rahasia, di sudut alam semesta asli dalam 8 hari. Itu adalah wilayah rahasia Yuan Ao. Luo Feng berdiri di ruang wilayah rahasia Yuan Ao. Dia melambaikan tangannya, dan kodok emas muncul. Matanya masih abu-abu. Ini pasti daerah rahasia Yuan Ao, berdasarkan informasi dari Dewa Leluhur. Ada 12 tanah luas di wilayah rahasia Yuan Ao, dan yang terkecil memiliki diameter 1 tahun cahaya, dan yang terbesar memiliki diameter hampir 8 tahun cahaya. Ada banyak bentuk kehidupan ras lain yang hidup di sana. Luo Feng mengangguk. Seluruh wilayah rahasia adalah milik Master Yuan Ao. Ada sejumlah besar bentuk kehidupan yang hidup di tanah yang luas itu, dan itu normal bahwa banyak penguasa sektor lahir di tanah itu. Namun, hanya sejumlah terbatas bentuk kehidupan khusus yang ada di satu wilayah, dan semakin sedikit bentuk kehidupan di sana, semakin banyak pengasuhan yang bisa mereka terima.
Meskipun ada banyak individu di sini, jumlah makhluk besar secara signifikan lebih kecil daripada yang ada di wilayah lain. Ada begitu banyak kehidupan, dan mudah bagi pejuang abadi untuk dilahirkan, namun sulit bagi ksatria alam semesta untuk dilahirkan, pikir Luo Feng. Dan tidak ada master semesta lain di wilayah rahasia Yuan Ao selain Master Yuan Ao. Selain itu, Master Yuan Ao adalah bentuk kehidupan khusus. Master Yuan Ao adalah bentuk kehidupan khusus, dengan kekuatan yang sangat besar, dan dia selalu menjelajahi alam semesta sendirian. Dia pasti merasa kesepian, yang mungkin menjadi alasan, mengapa dia mengambil bentuk kehidupan di alam semesta, dari ras yang lebih lemah. Dia menangkap ratusan juta orang dari berbagai ras. Yang paling kuat dari mereka mungkin hanya seorang ksatria alam semesta, yang tidak berani melawan Master Semesta. Selain itu, Master Yuan Ao hanya menyita ratusan juta jiwa, dari triliunan bentuk kehidupan dalam suatu ras. Ada begitu banyak ras di alam semesta, dan selain ras puncak dan ras kuat, ada banyak ras biasa dan ras lemah. Master Yuan Ao telah mengambil bentuk kehidupan dari 100 ras yang berbeda, dan menempatkannya di 12 tanah yang luas untuk dikembangbiakan. Semakin banyak nyawa yang lahir di tanah itu, dan Master Yuan Ao terus memperbesar tanahnya. Sekarang, ada zilion individu di tanah itu. Ada pejuang abadi lahir di tanah itu, dan bentuk kehidupan biasa percaya pada pejuang abadi, dan mengikuti mereka. Tentu saja, ada dewa tertinggi di 12 negeri itu. Itu adalah dewa tertinggi Yuan Ao, yang disembah oleh semua makhluk di 12 negeri. Master Yuan Ao mengambil semua bentuk kehidupan itu, dan dia memanipulasi perang abadi, menggunakan pejuang abadi di bawahnya, bisik Luo Feng. Bentuk-bentuk kehidupan biasa saling bertarung dalam perang tanpa akhir, di mana banyak makhluk besar dilahirkan. Ribuan pejuang abadi memanipulasi perang abadi, dan perang seperti dasar pembuktian. Puluhan ksatria alam semesta lahir dalam konflik, diikuti oleh ribuan pejuang abadi. Luo Feng tersenyum. Tentu saja, para ksatria alam semesta itu tidak berguna, karena dia telah membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta dengan satu gerakan. Nilai sebenarnya dari para ksatria alam semesta itu adalah, potensi mereka untuk menjadi penguasa semesta, bahkan salah satunya. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Leluhur, sesuatu yang berbahaya bagi asal semesta terjadi di sini. Luo Feng mengangguk. Aku akan pergi ke tanah itu dan memeriksanya. Lagi pula, semua kehidupan di daerah rahasia ada di negeri-negeri itu. Kemudian, Luo Feng memindahkan dirinya sendiri ke 1000 tahun cahaya, dan seketika, dia sudah melakukan perjalanan jutaan tahun cahaya. Tiba-tiba, tanah tak terbatas muncul di depannya. Itu adalah salah satu dari 12 tanah yang menjadi milik Master Yuan Ao. Ini pasti tanah Juean, gumam Lu Feng yang berbicara pada dirinya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.